Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini gue udah kedatangan sebuah kartu grafis dari MSI. Biasanya kartu grafisnya MSI itu serinya adalah Ventus, abis itu ada Gaming X, abis itu ada Lightning Z. Kali ini serinya paling baru yaitu Supreme X. Mungkin MSI mau coba-coba membuat kartu grafisnya menjadi kartu grafis yang hypebeast gitu, biar bener-bener bisa dinikmatin sama pecinta-pecinta PC di seluruh dunia ini. Agak lebay sih. Oke, sebelum kita bahas soal RTX 3080 Supreme X dari MSI yang satu ini, ada pesan juga dari MSI Gaming sebagai pesan sponsor di video kita kali ini. Video ini dipersembahkan oleh monitor MSI Optix MAG272CQR. Sebuah curve gaming monitor berukuran 27 inch dengan resolusi 2K, refresh rate 165Hz berpanel VA, membuat pengalaman gaming kompetitif ataupun bermain game AAA menjadi nyaman. Monitor ini juga udah memiliki 1 millisecond response time dengan beragam fitur di dalamnya, seperti USB Type-C display untuk portabilitas, akurasi warna 100% sRGB plus 90% DCI-P3 untuk keperluan content creator, FreeSync dan G-Sync compatible, HDR ready, anti-flicker hingga anti-glare, dan pastinya MSI Mystic Light untuk pengaturan RGB di bagian belakangnya. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, sekarang kita lanjut bahas kartu grafisnya, yaitu RTX 3080 Supreme X. Kita akan bahas seperti biasa, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk RTX 3080 Supreme X ini dia memiliki desain yang disebut sama MSI itu adalah polygon shape. Dan untuk Supreme X ini sebenarnya belum tahu posisinya ada di atasnya Gaming X atau di bawahnya Gaming X. Tapi secara harga sebenarnya ini beda-beda tipis dengan harga dari seri Gaming X-nya MSI. Cuma yang pasti seri Supreme X ini belum selevel dengan seri Lightning Z. Karena Lightning Z itu memang kasta tertinggi dari kartu grafisnya MSI. Atau mungkin kedepannya seri Gaming X akan digantikan kali ya dengan seri Supreme. Gue juga belum tahu. Nah, untuk desainnya sendiri ini memang kelihatannya jauh lebih stealth ya daripada seri Gaming X, akan tetapi tetap ada unsur-unsur RGB-nya gitu biar kelihatannya tetap hypebeast. Jadi gua rasa kartu grafis ini akan cocok buat lu yang memang lagi mau rakit PC dengan konsep yang agak kalem lah gitu, nggak terlalu ngejreng RGB-nya gitu, tapi masih tetap kelihatan berwarna. Kenapa gue juga bilang ini mirip-mirip dengan seri Gaming X? Karena ini menggunakan desain fan yang sama, yaitu Torx Fan 4.0. Yang dimana fan ini memiliki penutup di bagian siripnya untuk memberikan pressure udara. Fan ini juga udah mendukung 0 dB, sehingga fannya nggak akan berputar jika suhu GPU belum mencapai angka 55 derajat ke atas. Area heat pipe-nya sendiri berfokus di tengah dan ini menggunakan metode copper base plate, bukan direct contact dari heat pipe-nya. Heatsinknya kelihatan mulus, nggak berantakan, sekilas kelihatan seperti lubang-lubang kecil atau seperti jaring. Area backplate juga difungsikan sebagai pembuang panas, alias ini juga bagian dari heatsink, dan MSI memberikan thermal pad juga untuk beberapa IC-nya. Untuk seri Supreme X ini termasuk kartu grafis yang tebal untuk RTX 3080, lalu terdapat tulisan Supreme X dengan LED strip RGB yang lumayan terang di sini. Kartu grafis ini ketebalannya mencapai 3 slot, dan menariknya Supreme X ini udah dilengkapi dengan bending strap untuk menjamin PCB nggak bengkok ketika masuk ke dalam casing. Kalau masih tetap ngerasa parno, MSI juga udah nyediain bracket holder sebagai tambahan. Boost clock yang tercatat di spesifikasi bisa dibilang tinggi karena udah langsung 1900 MHz, punya board power di angka 370 Watt dengan maksimum power limit di angka 430 Watt. Headroomnya kelihatan cukup besar di sini, jadi sangat wajar MSI langsung memberikan angka 1900 MHz di spesifikasi. Recommend power supply-nya ada di angka 850 Watt, untuk minimumnya sebenarnya di 650 Watt atau di 700 Watt juga udah bisa. Tapi kembali lagi ke kombinasi dari total spesifikasi PC-nya seperti apa. Untuk di bagian I/O-nya seperti biasa ini mirip-mirip seperti RTX 3080 lainnya, itu memiliki 3 DisplayPort dan juga 1 HDMI 2.1, yang dimana itu udah mendukung untuk resolusi 8K. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, kayaknya kita langsung mulai aja ya ke bagian pengujiannya. Dan untuk pengujian gua kali ini, gua masih menggunakan Ryzen 9 5900X dengan motherboard MSI X570 Tomahawk Wi-Fi, MSI Optix MAG272CQR, ID Cooling Frostflow X360,
G-Skill Trident Zenio 2x8GB DDR4 3600, NVMe SSD 2TB dengan Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W. Untuk pengujian pertamanya kita akan mulai dari ngecek clock speed dan juga suhunya seperti apa di RTX 3080 Supreme X ini. Di sini kelihatan pas ngejalanin Cyberpunk 2077 pas resolusi 4K, kalian bisa lihat bahwa clocknya itu stabilnya di angka 1900-an sampai 1950 MHz. Dan suhunya di sini adem-adem aja dan masih cukup menurut gua. Fan speed automaticnya di sini masih berjalan sangat rendah ya. Jadi meskipun power limitnya udah dimentokin, dia belum bisa sustain di angka 2000 MHz karena suhunya masih ada di 70-an. Untuk membuatnya lari otomatis ke 2 GHz, saran gua cukup geser aja fan speednya atau curve dari fan speednya dinaikin lewat MSI Afterburner. Jadi nggak perlu di OC-OC, udah bisa ngacir. Lalu untuk pengujian benchmark sintetik yaitu di 3D Mark, kita akan mulai dari 3D Mark Firestrike Ultra. Pada benchmark ini jelas emang ini adalah skor rata-rata dari RTX 3080. Perbedaannya secara default juga masih nggak begitu jauh dari seri Founders Edition. Untuk 3D Mark Time Spy juga kurang lebih gapnya masih mirip. Kayaknya emang extra power limit di sini MSI kasih buat yang mau utak-atik GPU-nya dan OC secara manual. Lalu untuk 3D Mark Port Royal, kemampuan ray tracing dari 3080 emang sangatlah bagus. Ini juga sebenarnya bahkan bedanya nggak terlalu jauh kok dari RTX 3090. Lalu untuk GPU power draw-nya saat di stress test, ini by default power draw-nya saat full load akan memakan daya sebesar 365 Watt. Dan ini power limitnya belum digeser mentok ya. Jadi ini cukup bagus untuk level RTX 3080. Oke, lalu untuk pengujian gamenya, karena tesnya ini lumayan banyak, resolusinya ada banyak, gamenya juga ada banyak yang gue masukin. Jadi gue rasa kalian langsung aja lihat hasil benchmarknya seperti apa. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk MSI GeForce RTX 3080 Supreme X. Jadi untuk harganya sendiri sebenarnya ada di angka 17,8 juta rupiah. Itu kalau misalkan kartu grafis ini nggak goib sebenarnya, mulai dari 17,6 sampai 17,8 juta. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi goib-goib kayak begini, mungkin ada yang jual 18, mungkin ada yang jual 19 gitu. Gua rasa sabar-sabar sedikit aja nungguin harganya stabil lagi, atau mungkin kalian bisa pre-order kalau memang harganya mau bener-bener dapat di angka 17 jutaan itu. Dan untuk kesimpulannya sendiri, menurut gua untuk RTX 3080 Supreme X ini kayaknya memang satu tingkat di atas Gaming X kalau dilihat dari harganya. Ini akan cocok buat kalian yang mau build PC dengan komponen yang stealth ala-ala gitu, tapi tetap mau ada RGB-nya. Terus paket penjualannya juga sangat oke, disediain holder, build-nya kokoh karena ada bracket juga. Coolingnya mantep, tapi sayang sensitivitas suhunya perlu dinaikin sedikit kalau mau pakai auto speednya. Dan headroom power limitnya ini luas banget buat kalian yang seneng ngoprek-ngoprek. Oke, kira-kira menurut kalian sendiri gimana soal RTX 3080 Supreme X? Apakah MSI benar-benar harus kolaborasi langsung aja gitu sama Supreme, biar Supreme itu nggak usah pakai I tapi Supreme gitu? Kira-kira gimana kalau misalkan MSI collab beneran ya? Gitu. Atau kalian juga boleh komentarin soal kartu grafisnya. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.